Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat yang budiman. Mudah-mudahan walaupun cuaca dalam keadaan mendung dan gerimis, tapi kita semua dalam keadaan ceria dan berbahagia. Hari ini atau pagi ini kita ada kegiatan untuk mengangkat indukan ikan gurame yang super jumbo. Mari kita lihat untuk membongkar atau membedahkan kolamnya. Sobat yang budiman, ini kolam penampungan indukan ikan gurame. Tentunya di sini indukannya super jumbo. Kita akan menurunkan airnya, akan membongkar airnya. Nanti kita lihat yang super jumbonya. Buat teman-teman semua, ini pengangkatan indukan gurame ya, tentunya sangat besar-besar, sampai kewalahan untuk mengangkatnya ya, karena ukurannya sangat besar-besar. Ada juga yang ukurannya 50 cm beratnya, tapi belum diketahui. Beratnya antara 6-5 kilo. Antara 6-5 kilo. Tuh, berat nih. Baik, sobat yang budiman, kita kali ini akan sharing atau berbagi pengalaman dalam tata cara pemijahan indukan gurame. Kemudian sebelum dimasukkan ke kolam pemijahan, kita akan memilih indukan jantan dan betinanya. Mari kita sama-sama ikuti. Dilihat dari eksterior, tentu ini perbedaan jantan dan betina sudah kelihatan. Kalau yang jantan dilihat dari postur tubuh, ini besar tentunya, postur tubuh besar. Kemudian yang betina agak kecilan, ini agak kecilan kalau dilihat dari postur tubuh. Kemudian kita lihat lagi lebih jeli, yang betina di bawah sirip ini ada flek hitam. Ada flek hitam. Kemudian tentu perutnya juga ada agak gendut. Ini betinanya. Mari kita ini akan dilepas di kolam pemijahan. Coba eta siapkan tongnya. Ini super jumbo tentunya, udah besar.
Itu yang jantan. Kemudian kita masukkan yang betina. Ini tadi yang kelihatan. Kalau yang betina dari postur tubuhnya juga, ini ada plek hitam dari bawah sirip. Kemudian di kepala tonjolan ini kurang. Kalau jantan tentunya tonjolan dari kepala juga kelihatan dari postur tubuh. Nih, jenongnya kelihatan. Ini jantan nih, dari postur tubuh. Jenongnya agak besar. Dagunya juga agak besar, ini jantan. Kalau yang betina tadi dagunya nggak terlalu besar, jenongnya nggak terlalu besar. Kemudian di bawah sirip hitam. Idealnya dalam pemijahan tentu jantan 1, betinanya 3. Betinanya 3. Masukin kalau itu, masukin. Baik, sobat yang budiman, di dalam tata cara pemijahan indukan gurame tentu harus benar-benar selektif. Yang pertama, umur indukan harus 2 atau 3 tahun, sehingga dalam istilah perikanan disebutnya matang donat atau telurnya udah matang, sehingga pas dipijahkan indukan siap memijah. Nah, kemudian di dalam indukan ikan gurame ada beberapa jenis. Di antaranya ada soang, kemudian juga ada padang. Ini padang, ini sabarnya ini padang. Ini padang, namun ini belum siap untuk dipijahkan, umurnya masih muda. Nah, kemudian ini jenis soang. Ini soang. Kemudian ada yang jenis albino juga, cuman tadi udah masih di sana, masih di bawah karena ini terlalu padat kalau dimasukkan ke sini semua. Selanjutnya kita pilih lagi yang betina, karena idealnya pemijahan 1 jantan 3 betina. Tentu di dalam pemijahan ada beberapa cara. Ini pemijahan indukan gurame secara alami. Yang efektif seharusnya disekat-sekat ukuran 5 meter ke 10 meter pakai jaring. Kami pernah setahun ke belakang pakai waring, sehingga waringnya jebol. Jadi pakai waring itu tidak kuat, seharusnya pakai jaring. Efektifnya atau idealnya pakai jaring pemijahan. Tentu di dalam pemijahan ikan gurame setelah 2 sampai 1 bulan, 2 minggu sampai 1 bulan, ikan mulai bertelur. Kenapa beda dengan ikan yang lain? Karena ikan gurame di kolam pemijahan perlu proses. Jadi dia
sedikit demi sedikit istilahnya membuat sarang. Jadi injukannya diangkut sedikit demi sedikit, baik oleh pejantan maupun betinanya. Nanti kita selanjutnya kita lihat bagaimana di dalam penyimpanan injukan dan kemudian sarang ikan gurame ditaruh sama ikan gurame atau indukan ikan gurame di dalam sosog. Sosog bisa kita pilah mana yang lebih baik. Bisa juga dari sosog yang dibuat dari anyaman kayu, anyaman bambu, kemudian bisa juga dibuat dari ember plastik yang tentu yang banyak dijual di toko-toko kios plastik, baik itu ember yang dicadangkan untuk pot bunga yang kecil murah 5 ribuan dari toko plastik, tapi itu dibor. Nanti kita kasih contoh. Kami pernah dibuat dari sosogan yang dianyam dari bambu, itu kekuatannya hanya 1 tahun. Tapi setelah diganti pakai ember plastik atau dari ember pot bunga, itu sampai sekarang masih kuat. Itu buat tempat bersarangnya? Ya, itu tempat bersarangnya. Proses untuk pengangkutan sarang gurame 2 minggu sampai 1 bulan. Kemudian setelah sarang dibentuk, dia bertelur. Baik sobat yang budiman, setelah kita menaruh indukan ikan gurame ke kolam pemijahan, selanjutnya tentu karena ini pemijahan secara alami, kemudian ini yang ada bahan-bahan yang dari injukan. Buat sarang ikan gurame tentunya ini harus bersih dari lidinya, karena banyak lidi. Mengapa? Karena ikan gurame ketika ngakut membuat sarang di dalam sosog tentunya dengan mendorong melalui kepalanya. Injukan ini didorong melalui kepalanya, tentu harus bersih dari lidi-lidinya yang kasar-kasarnya, yang keras-kerasnya. Ini kemudian ini ditaruh nanti di anyaman bambu seperti itu tuh. Coba di sini. Nah, ini ditaruh di atasnya, kemudian disimpan, bisa digantung, kemudian bisa dikasih dudukan terbuat dari bambu. Kemudian harus ada yang agak dekat ke air, sehingga untuk memudahkan indukan gurame mengangkut injukan ini sedikit demi sedikit. Tentu selanjutnya kita taruh injukannya di atas ini, di atas anyaman bambu tadi. Ini nah seperti ini. Nanti dengan sendirinya indukan gurame baik yang jantan dan betinanya akan mengangkut sedikit demi sedikit injukan ini. Nah, kemudian ini untuk sarang ikan gurame bisa terbuat dari anyaman bambu. Kemudian di sini kita menggunakan dari bahan untuk pot bunga, kemudian dibolong-bolong seperti ini.
Ini dikasih dudukan nanti bambu, kemudian di belakang kan dibor, kemudian diikat sama tali ripet. Tali ripet ditaruh di masing-masing pojokan. Ditaruh di masing-masing pojokan sehingga ini kemudian di sini harus ada pemancing. Jangan kosong di dalam ini. Di dalam sosokan ini harus ada pemancing. Ditaruh pemancing dengan sendirinya nanti baik jantan maupun betina akan mengangkut sedikit demi sedikit injukan ini, sehingga nanti sudah besar, paling lama 2 atau sampai sebulan nanti indukan ikan gurame akan bertelur. Sobat yang budiman, ini cara menaruh buat sarang ikan gurame. Tentunya ini sangat mudah dan simpel untuk pemijahan secara alami. Dan ini diturunkan ke bawah. Ini sosok ini yang terbuat dari ember atau pot bunga dari plastik harus ada di bawah permukaan air. Harus ada di bawah permukaan air. Nanti indukan ikan gurame tentunya secara alamiah akan menaruh sedikit demi sedikit injukan ke sini sehingga membentuk sarang. Kemudian tentunya sarang ini hanya tempat media menempatkan telur, karena kalau tidak ada media atau sarang indukan, telur ikan gurame tidak seperti telur ikan mas. Kalau ikan mas nempel di media seperti injukan ini. Kalau ikan gurame tidak, dia hanya ini tempat menaruh telur sehingga si telur tidak kemana-mana karena ada di dalam sarang. Selanjutnya tentu dalam jangka 2 sampai 1 bulan nanti indukan ikan gurame akan bertelur dengan sendirinya. Sobat yang budiman, sekian dari kita. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat dan bisa dijadikan istilahnya inspirasi atau motivasi. Sekian, terima kasih banyak, sukses selalu, jangan lupa subscribe dan panteng terus Baranahan Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.